Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Penundaan pemilu melalui jalur amandemen konstitusi hampir dapat dipastikan gagal. Ini setelah PDIP dan Nasdem dan kemudian juga P3 itu bergabung menyuarakan yang sama. Namun jangan terlalu bergembira dulu dan menganggap bahwa para pengusung wacana penundaan pemilu itu sudah menyerah begitu saja. Mereka ini masih terus berupaya agar bagaimanapun juga penundaan pemilu itu bisa dilaksanakan entah bagaimana caranya. Dalam beberapa hari ini, kalau Anda cermati ya, skenario baru penundaan pemilu itu mulai terlihat bentuknya. Jadi penundaan pemilu melalui jalur amandemen itu sementara tutup buku dulu. Ini mulai ada skenario baru. Mulanya ini bentuknya samar-samar, tapi makin lama makin nyata. Skenario baru ini bila terwujud, maka pemerintahan Jokowi itu tidak bisa disalahkan. Sebab penundaan pemilu itu bukan berasal dari pemerintah, namun dari KPU. KPU menyatakan tidak sanggup menyelenggarakan pemilu. Alasannya karena dana pemilu yang mereka ajukan tidak bisa dipenuhi pemerintah, dan kemudian juga waktu penyelenggaranya itu sangat mepet. Sebaliknya pemerintah dengan alasan tengah dilanda pandemi dan harus menghemat anggaran, juga tidak bisa disalahkan karena KPU mengajukan anggarannya terlampau besar. Sinyal kemungkinan KPU tidak mampu menyelenggarakan pemilu atau melaksanakan pemilu itu beberapa hari yang lalu itu sebenarnya sudah disuarakan oleh politisi P3 Lukman Hakim Saifuddin. Seandainya tiba-tiba KPU menyatakan tidak mampu adakan pemilu 2024, langkah konstitusional apa yang bisa ditempuh sebagai jalan keluar? Itu Lukman Hakim bertanya melalui cuitannya, jadi di akun Twitter pribadinya pada Kamis 10 Maret lalu. Walau terkesan sambil lalu, cuitan mantan Menteri Agama pada kabinet Jokowi yang pertama itu tidak bisa dianggap sepele loh ya. Ini bukan cuitan iseng dari seorang netizen. Sebagai elit partai pendukung pemerintah lagi, pernah juga menjadi pejabat tinggi negara, pasti Lukman mengetahui informasi yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Atau ini kita sebut sebagai inside story gitu ya. Story behind the scene lah gitu, cerita di balik layar. Isu kemungkinan KPU tidak bisa menyelenggarakan pemilu karena ketiadaan biaya dan mepetnya waktu ini sebenarnya sudah lama beredar. Namun pada waktu itu publik, media, pengamat itu tampaknya juga lebih terfokus pada dua isu saja, yakni penundaan pemilu dengan konsekuensi memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, dan kemudian setelah isu ini gagal muncul opsi baru yang berupa opsi lama yang dihidupkan, yakni kembali ke 3 periode. Jadi mengubah masa jabatan Presiden Jokowi dari 2 periode menjadi 3 periode. Nah, setelah parpol pemerintah ramai-ramai menolak bahkan menutup pintu amandemen, tampaknya skenario baru itu akan mulai dijalankan. Mari kita cermati beberapa fakta berikut ini. Pada awal Juni tahun lalu, Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI mengajukan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu itu sebesar 86 triliun. Anda nggak salah dengar nih, angkanya betul, 86 triliun. Besarnya anggaran tersebut menurut Ilham karena KPU harus menyiapkan infrastruktur dan juga honor untuk para penyelenggara petugas KPPS ini dinaikkan gitu. Anggaran jumbo tersebut membuat banyak kalangan terperangah, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Wajar bila Mendagri terkejut atau terkejut badan nih kalau Medan yang menyebutnya. Dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, lompatan jumlahnya itu memang sangat luar biasa. Pada pemilu 2014 itu hanya membutuhkan biaya sebesar 16 triliun, hanya ya. Dan kemudian pada pemilu 2019 naik cukup tinggi, yakni menjadi 27,479 triliun atau hampir 27,5 triliun ya. Nah, tiba-tiba saja pada pemilu 2024 kok bisa naik sampai tinggi mencapai 86 triliun. Apalagi kan anggaran ini diajukan ketika pemerintah sendiri sedang kewalahan mengalami defisit di APBN dan juga biaya penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemudian minta agar anggaran jumbo tadi direvisi.
Dan pada pertengahan Februari tahun ini KPU merevisi dan kemudian mengajukan anggarannya itu turun menjadi 76 triliun. Itu pun masih dianggap terlalu tinggi ya, dari 27,5 triliun tiba-tiba menjadi 76 triliun. Nah, kemudian anggaran tersebut ini kembali direvisi dan jumlahnya turun lagi menjadi 60 triliun. Kendati jumlahnya sudah turun 60 triliun, namun ternyata pemerintah dan DPR ini nggak segera membahas anggaran tersebut. Soal ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa sih DPR dan pemerintah tidak segera membahas? Banyak yang curiga, ini bagian dari upaya untuk menunda pemilu tadi itu. Tetapi soal ini sudah dibantah oleh sejumlah anggota DPR, terutama di Komisi 2, mereka menyatakan bahwa waktunya masih cukup. Kenapa? Karena karena tahapan penyelenggaraan pemilu itu akan dilaksanakan pada bulan Juli, sementara KPU yang baru itu akan terbentuk pada bulan April ini ya. Mantan Komisioner KPU Haidar Nafis Gumai termasuk yang mempertanyakan keseriusan pemerintah itu. Sebab bila melihat time frame-nya ya, untuk penyelenggaraan pemilu itu harusnya anggaran pemilu itu sudah diketok. Gumai mendengar bahwa alasannya karena tadi menunggu KPU dan Bawaslu yang baru terbentuk itu dalam 3 pekan lagi. Jadi akhir mungkin pertengahan April gitu ya, mereka akan dilantik anggota KPU dan Bawaslu yang baru ini. Tapi Gumai menjadi bertanya-tanya, mengapa tidak sekarang? Jadi tanda tanya besar. Serius nggak sih mereka mau sukseskan pemilu kita? Itu pertanyaan dari Gumai dalam sebuah webinar belum lama ini. Menurut Gumai, penundaan pembahasan anggaran pemilu bisa menjadi celah penundaan pemilu. Penyelenggaraannya berantakan, tidak disiapkan dengan baik, dan tidak tahu kapan anggarannya akan turun. Nah, dari sini publik mulai mencium bau adanya ketidakberesan. Soal pentingnya pemerintah menunda pemilu dengan alasan anggaran yang sebaiknya dihemat itu kan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Waktu itu Luhut Panjaitan menyebutkan bahwa dana biaya pemilu dan pilkada pada tahun 2024 itu mencapai 110 triliun. Belum jelas dia dapat angka tersebut dari mana. Namun dia mengklaim berdasarkan big data yang dia punya, yakni percakapan 110 juta 110 juta percakapan di medsos. Luhut itu menyatakan bahwa rakyat Indonesia itu menghendaki agar pemilu itu ditunda. Saya agak jadi baru sekarang jadi ngeh ya, kok bisa angkanya sama ya, 110 triliun dan kemudian ada 110 juta percakapan. Dan seperti Anda tahu, para ahli IT semua sepakat bahwa ini ada manipulasi data ya, nggak mungkin ada data big data sampai 110 juta dan melakukan percakapan tentang penundaan pemilu. Tapi lupakan soal kontroversi data dari Luhut, tetapi dari situ saja, dari pernyataan Luhut tadi kan ini indikator yang jelas bahwa anggaran pemilu, ketiadaan anggaran pemilu itu akan digunakan sebagai justifikasi untuk menunda pemilu. Nah, di tengah berbagai ketidakpastian itu tiba-tiba beredar surat undangan dari Kemenko Polhukam, dari kantor Kemenko Polhukam kepada KPU dan Bawaslu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Mereka diminta untuk hadir dan mengikuti rapat koordinasi terkait isu pemunduran pemilu serentak 2024 dan isu calon pejabat kepala daerah. Acaranya itu akan diselenggarakan kemarin ya, hari Senin tanggal 21 Maret, dan itu berdasarkan dari surat dengan kop resmi dari kantor Kemenko Polhukam yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Jaka Budi Utama. Surat ini mengundang kehebohan. Ada apa nih tiba-tiba kantornya Pak Mahfud mengundang seperti itu? Karena kita tahu sebelumnya ketika membantah pernyataan Pak Luhut dan menguatkan pernyataan Pak Jokowi, kan Mahfud MD menyatakan bahwa sampai saat ini soal penundaan pemilu itu tidak pernah jadi agenda dalam rapat-rapat di kabinet. Bahkan pada waktu itu Mahfud kan mengklaim bahwa sampai 2 kali Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet untuk memastikan pelaksanaan pemilu itu dapat terselenggara sesuai dengan jadwal, yakni tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, ketika muncul undangan dari kantornya Mahfud dengan agenda semacam itu, tentu saja membuat orang jadi heboh dan bertanya-tanya. KPU dan Bawaslu Pusat itu mempersoalkan surat undangan tersebut. Satu, dianggap itu tidak prosedural. Harusnya tidak bisa kantor Kemenko Polhukam itu langsung mengundang ke daerah-daerah. Harusnya kan melalui KPU Pusat atau Bawaslu Pusat. Dan kemudian Bawaslu dan KPU meminta agar KPU dan Bawaslu di Balikpapan itu tidak hadir.
Dan benar, kemudian ini mereka juga memutuskan tidak hadir dan rapat itu sendiri batal. Menanggapi kehebohan itu, kemudian Mahfud MD membuat sebuah pernyataan tertulis. Dia menyatakan bahwa rapat koordinasi itu untuk menjawab isu penundaan pemilu yang beredar, serta untuk memastikan bahwa isu tersebut tidak mempengaruhi persiapan tahapan pemilu dan pilkada. Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu tak akan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan pemilu dan pilkada tahun 2024. Ini kata Mahfud MD pada hari Jumat kemarin, tanggal 18 Maret ya. Mahfud mengatakan pemerintah tetap berpegang pada konstitusi terkait jadwal penyelenggaraan pemilu 2024. Mahfud juga menegaskan isu penundaan pemilu merupakan isu politik di luar agenda tugas pemerintah. Artinya pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan pemilu dan pilkada serentak. Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas pemerintah dan pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak. Itu penjelasan dari Mahfud. Coba perhatikan kalimat Mahfud yang terakhir tadi ya. Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas pemerintah dan pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak. Ini kok kalimatnya, frasa yang dipilih ini mirip, bahkan persis dengan apa yang disampaikan oleh Presiden ya. Meskipun frasanya berbeda tetapi maksudnya sama. Kita masih ingat ya ketika muncul ribut-ribut soal penundaan pemilu ini kan Pak Jokowi menyatakan bahwa beliau taat, tunduk dan patuh pada konstitusi, tetapi sebagai dalam negara demokrasi dia tidak bisa melarang adanya wacana penundaan pemilu dari para perorangan maupun ketua-ketua umum parpol tadi. Sama dengan kalimat Mahfud ini, kalimatnya juga mendua, persis seperti Jokowi. Wajar bila kemudian muncul kecurigaan adanya skenario baru penundaan pemilu melalui skema KPU tidak sanggup menyelenggarakan pemilu seperti yang dicuitkan oleh Lukman Hakim Saifuddin tadi. Perlu diingat bahwa pada bulan April nanti akan dilantik anggota KPU dan Bawaslu yang baru, dan komisioner KPU yang sekarang ini akan berakhir dan diganti dengan komisioner yang baru. Dan kita sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka yang terpilih menjadi anggota KPU maupun Bawaslu ini karena proses politik dan dukung-mendukung di kalangan parpol dan juga dari pemerintah. Jadi wajar juga ya kalau masyarakat kemudian bakal curiga bahwa mereka ini dikhawatirkan main mata dengan pemerintah. Sebab kalau kemudian KPU yang baru ini dengan alasan tadi itu anggaran yang ada tidak mencukupi, kemudian waktu pelaksanaan juga sangat mepet, mereka kemudian menyatakan bahwa mereka tidak sanggup melaksanakan pemilu. Dengan cara begini kan pemerintah tidak bisa disalahkan. Tetapi dengan dasar tadi bahwa KPU tidak sanggup menyelenggarakan pemilu, pemerintah kan bisa kemudian melakukan langkah-langkah darurat. Dengan cara begini pemerintah tidak bisa disalahkan, kan bukan salah pemerintah, salahnya KPU gitu. Tapi KPU juga bisa menyatakan bukan salah kami, karena apa? Kenapa tidak segera diketok waktu itu anggaran pemilu dan kenapa jumlahnya juga tidak memadai. Jadi dari sini kelihatannya skenario ini yang tengah berjalan gitu. Apakah benar seperti itu? Apakah benar seperti yang dicurigai oleh Lukman Hakim dan juga para pengamat lainnya? Saran saya adalah seperti biasa, waspadalah, karena skenario memperpanjang masa jabatan Jokowi, entah apapun caranya, itu masih terus berlangsung. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%.